billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat berupa iman dan Islam tentunya, kemudian nikmat ketakwaan sehingga kita ringan dalam melangkah menuju masjid yang satu-satunya masjid di kampung sini yang gak membawa bendera aneh-aneh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang beriman adalah suatu hal yang penuh kenikmatan. Sebagaimana tadi saya bacakan ayatnya pada Quran surat Al-A'raf ayat 40, innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Wong-wong sing dikuandani ngeyel terus kemaki, kon salat wegah, kon dadi wong Islam moh gitu kan. La tufattahu lahum abwabus sama, maka enggak akan dibukakan pintu langit. Jadi orang itu kalau udah mati, mau mati itu kemudian didatangi malaikat untuk mencabut nyawa, kemudian dikelilingi malaikat yang lain, kemudian nyawanya dicabut, dibawa ke langit. Nah, pintu langit dibuka kalau dia orang baik. Nah, ini ada di bab ruh. Kalau dia orang baik, dia akan dipanggil dengan nama yang terbaik. Tapi kalau dia orang buruk, dia akan dipanggil dengan nama yang terburuk. Nah, orang-orang yang disuruh baik, diajak baik, dikandani sing apik ora gelem, bahkan dia milih kafir, maka dikatakan di sinilah tufattahu lahum abwabus sama, enggak akan dibukakan pintu langit. Terus kemudian rohnya dilemparkan lagi ke bumi dengan hentakan yang sangat kencang gitu kan. Kemudian apa? Dikatakan lagi wala yadkhulunal jannah, dan wong-wong sing ingkar ora bakal iso mlebu surga, ora bakal. Jadi nikmat sekali panjenengan menjadi orang Islam, karena orang Islam pasti masuk surga. Orang kafir ora bakal masuk surga. Saking ora bakalnya, saking enggak mungkinnya, sampai dikatakan hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai yang namanya onto iku iso mlebu ning bolongane jarum, kuwi lagek wong kafir iso mlebu surga. Artinya kalau enggak ada jarum yang bisa dimasukin onta, atau kalau enggak ada onta yang bisa masuk lubang jarum, maka enggak akan pernah ada orang kafir masuk surga. Sehingga nopo? Kita menjadi orang yang beriman itu sebuah nikmat yang sangat besar. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan seperti itulah kami akan membalas orang-orang yang memilih jalan sebagai pendosa, sebagai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawas. Wong-wong sing kafir, sing ingkar, sing ora gelem salat itu nanti ketika masuk neraka dikei karpet, dikei kloso dari api neraka, terus dicepakke kemul juga dari api neraka. Wa kadzalika najzid dzalimin. Itulah balasan buat orang-orang dolim, orang-orang yang enggak mau memilih keimanan sebagai jalan hidupnya. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus solihat, wong sing iman terus amale soleh, iman terus berkelakuan baik, berakhlak baik, la nukallifu nafsan illa wus'aha, selama hidup enggak akan kami kasih beban yang melebihi kesanggupannya. Jadi kalau panjenengan iman dan beramal soleh, enten cobaan niku wis genah insyaallah bisa ngadepi. Mong soal seperti apa modelnya, seperti apa cara mencari solusinya, setiap kasus beda-beda. Makanya pentingnya iman yang murni, bertauhid yang murni, tidak dicampuri kesyirikan, agar kita itu apa? Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika duwe impen-impen ora kelakon yo ora putus asa, tapi nek kelakon yo terus ora kemakian gitu. Wah, aku tek anak iki, nek ra anak iki ora mungkin ngene ya. Enggak. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka banyak orang-orang yang enggak kembali kepada agama, ada masalah dikit stres, masuk rumah sakit jiwa, bahkan bunuh diri. Naudzubillah semua, naudzubillah. Kemudian dikatakan pada ayat selanjutnya, yaitu apa? Ulaika, pada lanjutan ayatnya maksud saya, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun. Jadi ketika kita beriman, kemudian beramal soleh,
nggak akan dibebani selama hidup dengan beban yang berat, mungkin ra iso ngelewati, mesti iso. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang sudah dinas akan masuk surga dan di dalam surga kekal selama-lamanya. Nah, sing sebelah kono kae ngomongnya nyekel kunci surga, Mas. Ah, nanti kita bahas itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Lalu kemudian kami cabut itu dari dadanya rasa benci. Jadi udah nggak ada rasa benci. Orang di surga itu udah nggak akan membenci satu sama lain, udah nggak mungkin itu. Nah, kemudian dikatakan lagi min ghillin tajri min tahtihimul anhar, mereka masuk surga, di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan bahwasanya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami jalan ini loh. Jadi hidayah ini yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidaklah kami ada di sini ya selain tidak ditunjuki Allah, ya nggak ada kemungkinan yang lain. Artinya kita di sini di masjid ini bersama-sama mengaji itu semua atas hidayah dari Allah. Sehingga sehari 17 kali minimal kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin pada setiap sholat dengan membaca Al-Fatihah di ayat yang pertama. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus hayati alhamdulillahirabbil alamin itu benar-benar kita itu memuji, kita sudah dipilih menjadi orang yang terpilih dan kita kemudian memasuk ke dalam golongan orang-orang pilihan gitu. Kemudian mereka juga dikatakan dalam Al-Qur'an laqad ja'at rusulu rabbina bil haq. Dulu pas hidup utusan-utusan Tuhan, rasul-rasul Allah, para rasul, para nabi, nek dulu, nek sekarang ya para ustadz, guru ngaji, kiai, siapapun yang membawa hidayah sudah datang dan mereka bener nyeritake surga neraka ki tenan. Kon iman ku mlebu surga ki tenan, nek ora iman ku mlebu neraka ki yo tenan gitu kan. Makanya aku melu alhamdulillah tenanan, hasilnya yo pasti ora rugi. Kemudian wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Lalu ada malaikat yang menyeru kemudian mengatakan wis mlebu surga kowe saiki, surga iki emang diwariske nggo kalian orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Sehingga apa? Memilih Islam itu adalah sebuah harga mati, gak boleh ditawar-tawar lagi. Nek enek sing nawari Indomie kali Supermi ora usah digagas. Ojo meneh Supermi kayak mobil ya ora usah digagas gitu kan. Dipek mobilnya tapi rasa pindah agama. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nada ashabul jannah. Terus nanti orang-orang di surga itu akan nyeluk siapa? Orang-orang yang di neraka. Jadi neraka itu bentuknya jurang ke bawah, surga itu bentuknya ke atas gitu, kayak hotel sekian lantai, misal 100 lantai gitu. Nah, neraka itu gelombang gitu. Jadi suatu ketika ada suara duduk gitu. Nabi pernah nanya ke sahabatnya, "Kowe ngerti enggak kuwi suara apa?" Mboten ngertos ya Rasul. Kuwi suara watu dicemplungke saka lambene neraka terus lagi ceblok 70 tahun kemudian. Padahal nek pakai rumus fisika itu makin tinggi itu makin cepat gitu. Nah, tinggal jenengan prakteknya, jenengan munggah krepus menika terus diuncalke watu meduke pirang menit ya, nanti terus dipingke dadi 70 tahun ketemune pirang ewu meter. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair, Bapak juga. Kemudian dikatakan apa? Setelah mereka kemudian memanggil orang-orang di neraka tadi yang di surga nyeluk sing ning neraka gitu kan. Kemudian apa yang mereka katakan? Anqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami di sini ini mendapati janji Tuhan kami kalau ini bener loh, aku beriman bertakwa tuh nyemplung ning kene gitu kan. Mlebu kene gitu kan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Terus kowe sing ning kono kuwi mendapati enggak janji Tuhanmu sebagaimana yang dijanjikan? Kemudian mereka orang-orang di neraka mengatakan qalu na'am, aku nyemplung ning kene. Kemudian fa'adzana mu'adzinum bainahum alla'natullahi 'alad dzalimin. Maka kemudian di antara mereka itu ada malaikat yang menyeru bahwasannya laknat Allah buat orang-orang dolim, yaitu orang-orang yang di neraka tadi. Kemudian dikatakan lagi alladzina yasudduna an sabilillah
wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun, yaitu orang-orang yang kemudian ada orang mau mlaku ning masjid, mau dadi wong iman. Orang-orang dolim ini loh, orang-orang kafir ini didefinisikan sebagai orang-orang yang kemudian dia mau jalan ke jalan yang benar, ya, tapi kemudian dia langang-langi, kowe meh ning Nurul Iman, ora usah rene wae ning kene rasa salat, main gaple, mendem. Nah. Atau dikatakan lagi di sini wa yabghunaha iwaja, kowe arep ning masjid kono, ora usah, masjid kene wae. Masjid kene nggo kuncine surga, masjid kono kuncine ora enek gitu kan. Ra genah sing nggawa sapa, nek ning kene genah enek sing nggawa gitu kan. Dibelokkan sing nggawa Pak Imam, kula no berarti. Imam sing distempel bathuke. Ya. Jadi ada dua orang yang memang menghalangi orang untuk mendatangi hidayah yang benar, ada yang kemudian dibelokke gitu, menuju aliran-aliran sesat. Enek sing ekstrim, enek sing aneh-aneh, ada yang macam-macam neko-neko gitu kan. Ya tadi itu gitu. Rasa masjid kono, masjid kene wae, luwih slamet ya. Kuncine genah enek gemantung ning guluku gitu. Ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahum bil akhirati kafirun, mereka orang-orang itu yang menghalangi pada jalan kebenaran dan membelokkan orang menuju jalan kesesatan. Itu koyok ora rumangsa nek pilihan jalan yang dia tunjukkan itu jalan sing ora bener, yang pada akhirnya dinas oleh Allah sebagai orang-orang ingkar, orang-orang kafir. Kemudian wa bainahuma hijab, di antara penghuni surga dan penghuni neraka ini ada batas hijab gitu kan. Wa alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum, di antara batas ini ada orang-orang laki-laki. Nah, orang itu kalau dibangkitkan nanti di akhirat itu umurnya rata-rata 30-an gitu kan. Berarti cah nom-nom gitu kan. Terlepas nanti matinya dulu nom atau tuwek, tapi cah nom-nom gitu kan. Pas dibangkitkan itu. Di situ ada laki-laki ya'rifuna kullam bisimahum. Laki-laki ini yang pada berdiri di sini, orang mlebu surga ya orang mlebu neraka, itu bisa melihat bagaimana ciri orang-orang di surga, bagaimana ciri orang-orang di neraka. Ketok kabeh. Ning neraka ya wis ngono kae, rupane elek gosong dikobong, yang di surga orangnya putih-putih, bersih-bersih, ganteng-ganteng gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Orang-orang yang di sini tadi mengatakan kepada penghuni surga, salam keselamatan buat kamu karena kamu sudah masuk situ. Kemudian dikatakan oleh Allah lam yadkhuluha wa hum yatmaun. Wong-wong iki mau ora iso mlebu rene padahal jane pengen banget gitu kan. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika matanya orang yang ashabul a'raf tadi ada ashabul udud, ashabul kahfi, ashabul a'raf, ketika ashabul a'raf ini melihat ke neraka, dingok neraka gitu kan, maka dia pun berdoa, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin, wahai Rabb kami Gusti Allah nyuwun tulung jangan sampai kami ini dicemplungke bareng orang-orang dolim di dalam neraka. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa itu ashabul a'raf, ketika kita buka tafsirnya, wabil khusus penjelasan yang paling panjang yang saya dapat itu di tafsir Ibnu Katsir, itu dikatakan yaitu wong-wong cah nom-nom yang dulu karena saking semangate untuk berjihad membela agama, kemudian dia budal melayu ora pamit wong tuane, sehingga apa? Dia pas perang mati syahid, ning orang tuanya enggak ridho, ora diizinkan. Artinya apa? Dia harusnya masuk surga, tapi karena dia melakukan kedurhakaan dengan enggak pamit pada orang tuanya, belum dimasukkan surga, tapi juga enggak dimasukkan ke neraka. Di antara surga dan neraka dia melihat penghuni surga dengan penuh kenikmatannya, dan dia melihat ke neraka dengan penuh adab yang membara. Niki pertanyaannya sekarang, nek mangkat jihad ora pamit wae ning kono, terus nek mangkat trek-trekan ora pamit mati ya kuwi ning endi? Ning ndi Mas Tris? Kira-kira ning ndi? Mangkat mendem ora pamit wong tuane ya to, terus mati sisan ya to. Dikabari Pak polisi diparani gitu, nek putrane mati tabrakan napa-napa. Ngenten-ngenten ten pundi niku? Mas Triyono, kula tak ngunjuk jenengan sing jawab. Pripun? Ning neraka genah. Niki cobi mangresapi, makane kula wau nganti lali tasahud niku mergo napa? Wingi niku kula ditelepon kalih kesantrian.
Dadi anak kula niku ajeng mlebet pondok niku kula pun diskusi kalih bojo kula. Pondok ning Solo iki. Ya, sing wis tau tak leboni iki, sing aku ngerti jerone iki ya. Tak critakake gitu ten istri saya. Terus kita diskusi sampai akhirnya ketemu pondok yang menurut kami ini paling bagus gitu loh. Senajan no larang ya pokoknya piye bismillah gitu. Tak masukkan situ anak saya. Kemarin kemudian saya dipanggil ke santriannya. Anak ibu sedang melakukan kesalahan besar gitu, yang berpotensi dikeluarkan. Astagfirullah gitu. Makanya saya ingat pas baca ayat ini tadi, saya tuh ingat anak saya gitu. Maksudnya udah tak degek pondok wejek nakal gitu loh. Terus pripun anak-anak kita yang kemudian nyun sewu gitu kan. Gaene metu bengi jam 12 ra digoleki, jam 2 dijarke wae padahal pitike nek jam 5 surup nika pun geger jago kundi ngono, ora enek ngono. Nah, maka ayo kita cek gitu. Karena mati syahid lu lali pamit kalih wong tuane ra sida mlebu surga, iki ora mati syahid, mati sangit, trek-trekan, mendem, padu. Aku lho nek ningali cah nom-nom tawuran iki biyene celurite mung sementen lho. Sakniki ini bentuke kaya bulan sabit nyode banget. Iki gek apa menungso-menungso ora cetha. Kula sing bingung iki bapake ning ndi gitu kan. Apa mosok lahir do saka watu kabeh gitu. Mboten to, mesti nek pake mboke to. Ya artinya ketika kita kemudian Masya Allah ini kan bapak-bapaknya sudah ada di sini, ibu-ibunya ada di belakang, nah, maka ini ya sambil towo gitu. Sampai Om Kuat itu merumuskan acara khusus buat remaja, cobi didatangkan gitu kan, putra-putranya. Ngomongnya Om Kuat nganti meh diulemi gitu. Udah tak usul ke, orang mau ulem Om, dikei tonjokan nek perlu. Sisan gitu kan ya. Maka ini pembukaan saya, bagaimana kemudian kita harus perhatian kepada anak kita, perhatian kepada cucu kita, keturunan kita. Jangan sampai wong mati syahid belo agomo aja luput karena lali pamit, apalagi ini keluar rumah untuk hal-hal yang lainnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar, tak buka dulu materinya. Pun aduh. Judulnya apa nih Mas Tris? Pokoknya Mas Tris sih, aku kenalnya Mas Tris. Judulnya apa? Ayo, aku karo goleki alamannya satu banget ya. Set. Judulnya adalah Le, ayo melu bapak ibu nang surga. Sehingga apa? Sebagai bapak dan ibu kita harus perhatian sama anak. Memperhatikan anak bukan cuman dekek di sekolah tertentu, nyangoni, nukokke motor dan seterusnya. Orang yang beriman itu nggak dipedulikan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita beri sama anak nggak ada aturannya. Tapi yang ada aturan bakunya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, ini aturan bakunya, jagalah dirimu dan keluargamu, berarti termasuk di situ istri, anak dan seterusnya dari api neraka. Sehingga Ad-Dhahak mengatakan hakul muslim ayyu'allima ahlahu. Hak seorang muslim atau kewajiban seorang muslim adalah untuk ngajak keluarganya min qurabatihi wa imaihi wa abidihi, semuanya dari mulai istrinya, anaknya, nek duwe pembantu ya sak pembantune, ma faradallahu alaihim, untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada mereka, wa manahahumullahu anhu, dan untuk menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naron iku maksude sak omah dadi wong iman lan takwa, anake mendem dielekke, anake ra salat dikandani dan seterusnya. Harapannya bisa bareng-bareng ke surga. Lalu piye carane? Dimulai dari sejak milih bapak ibu. Nah iki wis bacot ngomongnya Mas Tris, wis bacot aku pilih Fajar ya ngono. Nah, kalau memang sudah bacot bukan berarti terus kon tukar tambah, mboten nggih Mas Tris nggih. Jadi nek wis bacot niki yang harus dilakukan adalah memperbaiki
diri masing-masing. Apa yang kurang pada diri kita perbaiki, apa yang kurang pada pasangan kita lah itu juga kita perbaiki. Nabi SAW mengatakan kepada wali dari seorang perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh, nek enek sing menekani anak wedokmu mbok ridhoi agamane karo akhlake, agamane apik, salat ning nurul iman rajin, nek perlu dadi muadzine gitu kan, bar adzan yo qomat, bar qomat terus ngimami sisan soalnya ra enek liyane gitu kan. Terus mbok ridhoi akhlaknya, dhek kerja ya jujur, dol tinuku ora apus-apus, nek janji ora mblenjani, fangkihuhu, nikahno anak wedokmu kuwi karo wong model kaya ngono kuwi, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Nek ndak mbok lakukan, maka anak perempuanmu nanti akan kena fitnah yang besar dan kerusakan yang nyata. Rono rene dewer-dewer wong lanang, terakhire meteng ora enek sing tanggung jawab. Enten mboten ngoten niku mesti ya enek ning mbuh. Kemudian yang kedua itu kalau milih istri, ya, artinya ini Mas Tris bukan berarti suruh milih lagi, tapi kemudian suruh memperbaiki. Tadi milih suami, maaf. Kemudian sekarang milih istri. Nabi SAW bersabda, idza ja'akum mantar milih tadi suami ya. Kok bodoh salah ini. Berarti ini milih istri. Ketika milih istri, maka Nabi SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba'ah, wanita itu boleh dinikahi karena 4 hal: lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Boleh karena mukanya yang cantik, boleh karena hartanya yang banyak, boleh karena anak lurah, jaten misal gitu. Kemudian yang keempat wali diniha, harus karena agamanya. Fadfar lidati din taribat yadak. Nek enggak mau perhatikan agamanya, maka rusak urusanmu. Sehingga napa? Ketemune sama, sing lanang kudu apik agama dan akhlaknya, sing wedok agamane tok sementara apik enggak apa-apa, akhlaknya nanti ben didandani bojone. Nek wong lanang akhlaknya enggak bagus, itu enek masalah sithik gara-gara tempe gosong langsung tangan melayang tempeleng KDRT ya. Ngoten niku ceritane. Makanya yang punya anak perempuan harus dipilih laki-laki yang berakhlak. Kemudian ketika kok Allah mencabut nyawa dari anak kita, maka ketika kita ikhlaskan, kayaknya pernah saya jelaskan di sini, maka orang yang kemudian mengikhlaskan kepergian keluarganya, maka akan dibangunkan rumah untuknya di surga, yaitu rumah yang namanya Baitul Hamdi. Dan anak yang mati nanti kemudian itu akan menjadi penjamin surga buat orang tuanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu salasun lam yabluhul hins illa adkhalahullahu jannah bi fadli rahmatihi iyyahu. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum balik, maka bisa menjamin sebagai jaminan surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita mau mendidik anak, maka kita harus sabar, karena dalam mendidik anak ada ganjaran surga. Nabi SAW mengatakan, man kana lahu salasu banatin fasobara alaihina wa atmahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Sopo wae bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhasil sukses mendidik 3 orang anaknya, kebetulan di sini dikasih jenis kelamin perempuan. Kadang wong Jawa ya anak enek randu ya anak lanang ra mantep gitu kan. Padahal di sini anak perempuan itu dipuji, yaitu ketika kemudian dikei anak wedok telu, kemudian dia sabar. Wong wedok ini memang harus disabari gitu kan. Ya, sabar atas mereka, kemudian memberi makan mereka, memberi minum mereka, memberi pakaian mereka, min jidatihi, dari usaha yang dia kerjakan dan secara kecukupan cukup. Seminggu ping 7 iso ganti klambi gitu kan. Kemudian nutup aurat. Kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Maka anak-anak itu nanti akan menjadi penghalang buat orang tuanya dari api neraka. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang pernah kita jelaskan juga di sini, yaitu bahwasanya kebaikan orang tua, kesolihan panjenengan itu akan menyebabkan yaitu anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang roboh rumah itu adalah punyaan 2 orang anak yatim di kota itu, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma solihan. Dan bahwasanya di dalam dinding yang roboh itu ada harta peninggalan orang tuanya, kemudian bapaknya adalah orang yang soleh. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Khidir diperintahkan untuk membangunkan itu lagi dindingnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sa'id bin Musayyib pernah berkata,
la azidanna fi sholati min ajlik, hele salatku bakal tak tambah dadi tambah akeh, ibadahku bakal tak rapeti, ora enek sing bolong-bolong, ora enek sing tak tinggal, aku bakal dadi wong sing soleh. Ben piye? Ben Allah jaga kowe ndadekke cah soleh. Jadi buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma min mu'min yamutu illa hafidhahullahu fi aqibihi wa aqibihi." Setiap mukmin yang meninggal di mana ia terus memperhatikan kewajiban Allah. Jadi jenengan mantep-mantep marang Gusti, salat istiqomah ning masjid, enek kajian wis mangkat gitu kan, disuguh apa ora wis pokoke mangkat gitu kan, dikai berkat apa ora wis pokoke mangkat, orang gagas berkat gitu kan, maka Allah akan senantiasa menjaga anak keturunannya setelah meninggalnya. Artinya apa? Kalau kita mati kita nggak bisa menjaga mereka. Kalau kita benar-benar khawatir dengan keadaan mereka setelah kita mati, maka sebelum kita semua mati, mari perbaiki bentuk-bentuk ibadah kita. Salate sing bener, jangan sampai keliru. Posone yo sing utuh, jangan sampai bolong-bolong. Nek emang punya harta ya umroh haji ya harus dilakukan. Kemudian kalau nyekolahkan anak ya taruh di tempat-tempat yang baik. Kok wis bacot gede ya tetap dikandani gitu. Ada orang tua yang wis nglebokke ning pondok anake genah-genah ra salat, tapi ya alumni pondok gitu. Terus ya ketika kita nasihati, anakmu kok ora salat, alah wis bendek wis ngerti kok anu ndi sing dosa ndi sing ora. Lah sampean bapak yo jek urip kok. Ada ini kayak gitu. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami, kita harus istiqomah untuk sampai ke sana. Kemudian jangan sampai kita nanti begitu wafat kita kemudian menyesal. Karena tabiat banyak orang itu ketika wafat menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Maka hingga apabila datang kematian kepada seorang, maka mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mengke nek kula mang balekke ten donya, kula mengke tenan to akan beribadah. Ibadah-ibadah sing biyen tak tinggal tak genepi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Wis ra mungkin kuwi mung omongan sing mbok omongke, padahal antara kowe karo hari kiamat itu ada alam yang namanya barzah dan kamu di situ sekarang tinggal nunggu kamu nanti akan dibangkitkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita pahami, anak kita adalah tanggung jawab kita. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan ditanya atas apa yang kalian pimpin. Nah, kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Kemudian ketika kita sudah melakukan banyak hal, wae wis dilakoni, mondoke ya wis gitu kan, apa semua dikerjakan, maka kita harus paham bahwasannya hidayah itu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yahdillah may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khosirun. Sapa wonge sing dikei petunjuk kuwi wong sing lurus, wong sing entuk petunjuk. Sapa wonge sing disesatke kuwi wong sing rugi. Sehingga napa? Dalam ayat yang lain dikatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Sekiranya kami menghendaki, maka tiap orang itu tak kayak petunjuk. Tapi kan bukan seperti itu kehendaknya. Petunjuk itu harus diperjuangkan. Sebagaimana jodoh jenengan nyari, tekok kono ditolak, lamar iki ra gelem, golek sing kono. Mas terus ping pira nglamar calon bojo mbiyen? Pisan tok. Tenane. Sing kae lho. Sing ndi. Nah, maka nyari nafkah juga gitu. Kerja dodol iki ra payu, ganti ini. Maka begitu kemudian ngomongkan hidayah ya harus dikejar. Gak ada ceritanya kemudian kita cuma tidur-tiduran lalu kemudian kita jadi orang yang di atas petunjuk. Harus dikejar. Napa niku? Tan masjid. Sarana paling gampang ya masjid, ke masjid. Tempat yang paling dicintai diridhoi Allah ya masjid. Apalagi masjidnya makmur kayak gini, ada sholat jamaahnya, pengajiannya, pokoknya mangkat gitu kan, pokoknya mangkat. Nah, maka walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jajmain. Sekiranya Rabbmu menghendaki, tentulah semua orang di muka bumi kami bikin punya hidayah. Pada akhirnya apa? Sudah usaha kok anak ejek luput, maka kemudian orang tua harus mendoakan. Doa yang sering kita dengar yaitu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Duh Gusti Allah, mang paringi kula
bojo-bojo kalih keturunan ingkang nyenengke ati ya, dan jadikan untuk kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim juga berdoa, bayangkan para nabi berdoa, mosok kita wong bulu ra gelem donga. Robbi habli minas solihin, niku pendek banget. Ya Robku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Akhirnya punya anak Ismail, kalih punya anak sinten? Ishak. Anak kula tak jenenge Ismail ya, celuk BP wau malahan itu. Kemudian doa yang lain, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dadi kene anake mal salat dongane niki. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan salat. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabb, berilah aku dari sisimu seorang anak yang thayyib, yang baik. Jadi anak yang lahir dalam ikatan pernikahan, bukan anak di luar nikah, gitu kan. Innaka antas sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa. Kemudian ya, yang belum umur 40 atau yang udah 40 atau yang masuk 40 atau 40 lebih dikit ya, ada doa khusus buat orang yang sudah umur 40, yaitu apa? Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepadaku, tunjukkan kepadaku an askura nikmataka allati an'amta alayya, agar supaya aku selalu bersyukur. 40 itu titik dimana kalau orang itu bengkok angel balike. Maka begitu kemudian sebelum 40 atau sekarang 40 awal ya uga ndang tobat agar mengke nek wis tuwek ora angel dandanane gitu kan. Maka Rabbi auzini an askura nikmataka allati an'amta alayya, ajari aku, tunjuki aku cara bersyukur, wa ala walidayya, dan bagaimana cara bersyukur enake wong tuaku sing jek urip. Rata-rata kan 40 orang tuanya masih hidup toh. Mas Tris kan udah 50 orang tuanya udah nggak ada gitu kan. Kemudian apa? Wa an a'mala sholihan, ajari aku agar terus istiqomah beramal soleh gitu kan. Kemudian tardohu, amal soleh yang kau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati. 40 rata-rata sudah anak, sudah punya keturunan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah luruskan keturunan kita. Inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah atas dosa-dosaku zaman nombien gitu kan. Wa inni minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Engkau ya Allah. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada julukan ibadur rahman. Mereka punya banyak karakter, salah satunya adalah doanya, yaitu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tadi udah. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang doa ini dengan berkata, laisa sayun aqarra li ainin al-mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Enggak ada sesuatu sing luwih nyenengke, luwih ngayemke ati daripada seorang suami yang melihat istrine karo anake dalanke nglakokke perintahe Gusti Allah, ninggalke larangane. Nah, itu yang namanya qurrata ayun. Niku paling jos itu. Dan Nabi SAW punya sahabat dekat. Jadi sejak umur 7 tahun dititipke ke Nabi, belasan tahun, sekitar 17 tahun kalau nggak salah. Kemudian dia berdiri sendiri, hidup sendiri, namanya Anas bin Malik. Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik dengan mengatakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya si Anas ini dan juga hartanya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkailah apa yang kau berikan kepada si Anas ini. Sehingga dalam sejarah itu dituliskan anak Anas bin Malik itu istrinya cuma 4, tapi anaknya 102, tinggal dibagi nih, papat, satu seluruh poro papat. Jadi wong siji pinten niku 30-an niku anaknya. Ya. Maka itu doa itu juga bisa kita contoh. Pengen anak akeh, pengen bodone akeh, perlu contoh, diganti lafalnya jadi Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah anakku, perbanyaklah hartaku, dan berkailah apa yang Engkau berikan kepadaku. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang tadi saya jelaskan, belum bisa. Masih berapa menit? 3 menit. Dari apa yang saya jelaskan tadi, maka ketika kita kemudian sudah baik, ketika kita kemudian sudah ada di tempat baik,
di waktu yang baik, di majelis yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, sudah punya sebab bahwasanya kita ini nanti insya Allah atas semua usaha kita kemudian dimasukkan ke tempat yang baik, yaitu surga yang tadi di awal saya jadikan pembukaan. Maka yang harus kita fahami, ada kondisi-kondisi yang harus kita bagi juga kepada anak kita, yaitu apa? Petunjuk, hidayah. Ketika tadi saya contohkan adanya sejumlah pejuang mujahidin zaman dulu yang kemudian lupa untuk minta izin orang tuanya saking semangatnya, berarti kan mereka orang-orang baik karena mau membela agama, saking semangatnya budal, lali pamit gitu kan. Kemudian di medan laga dia juga nggak jadi pengecut, dia menerjang musuhnya sampai kemudian luluh lantah, qadarullah beliau juga meninggal, tapi Allah tempatkan beliau tidak masuk ke dalam surga, tapi juga nggak masuk neraka karena mati syahid. Beliau ditaruh di antara surga dan neraka karena lali atau lupa untuk minta izin kepada orang tuanya. Oleh karena itu maka kalau kita dapati, kita lihat di Google gitu kan, bagaimana ada seorang anak mateni bapaknya goro-goro ditukokke motor sing ora sesuai, atau mungkin ra ditukokke jaluke Satria 150 FU ditukokke kene pletuk gitu kan, ngamuk gitu kan. Nah, motornya diguak, wong tuane dipateni dan seterusnya. Ya. Maka tentu ini anak-anak yang tempatnya itu pasti ya di neraka. Ya, oleh karena itu maka kalau anak yang baik aja tidak bisa masuk surga karena sebab itu, nah, maka jangan sampai anak-anak kita malah sing jelas-jelas elek gitu loh. Wong sing jelas apik aja karena lupa satu syarat yaitu izin pada orang tuanya jadi dia nggak jadi masuk surga, maka bagaimana halnya dengan anak-anak yang justru dia berangkat berbuat maksiat gitu kan. Sama Triadi nih kok nek malam minggu sak pirang-pirang gitu kan. Nah, kemudian pulang-pulang tinggal nama jenengan diparani Pak polisi, dikasih tahu, dikandani, ya maka itu justru lebih menyedihkan dan gelo, pasti gelo banget, sedih ra ukur gitu. Biyen digembol, dientul-entul, sing bapake yo ngelus-elus, mboke ngidam aneh-aneh dituruti gitu kan. Bareng gede malah kayak gitu. Oleh karena itu maka ini menjadi panggilan buat kita semua untuk kemudian memperbaiki diri kita dan juga keluarga kita agar kita bisa bareng-bareng ke surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa mohon izin saya untuk menutup kajian kita ini dengan berdoa. Panjenengan tinggal mengaminkan, insya Allah di dalamnya ada doa-doa yang tadi disebutkan oleh para nabi. Ya tentu kita berharap doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ucapkan di rumah Allah yang mulia, di saat yang baik yaitu waktu sholat, kemudian di kondisi yang baik yaitu hujan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aksir auladana wa aksir amwalana wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sam wa na'udzubika minal maghram wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wa na'udzubika min fitnatil mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma isma'na fil jannatin na'im jannatul firdausil a'la ya arhamar rahimin. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Wa akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.